Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah analisis laporan keuangan syariah. Nah, di sini pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Di mana yang pertama itu ada definisi. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja yaitu suatu analisis tentang sumber-sumber penggunaan modal kerja di suatu perusahaan. Sedangkan sumber penggunaan dana merupakan alat analisis keuangan untuk mengetahui cara perusahaan mengelola atau menggunakan dana yang dimilikinya. Kemudian selanjutnya di sini ada definisi modal kerja. Nah, definisi modal kerja yaitu merupakan dana yang harus tersedia oleh perusahaan yang dapat digunakan untuk membelanjai kegiatan operasional untuk kegiatan sehari-hari, yaitu misal untuk memberikan uang muka pada perusahaan yang sedang ingin melakukan pembelian, misal bahan mentah, atau juga bisa untuk membayar upah buruh atau karyawan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis modal kerja. Nah, jenis-jenis modal kerja itu menurut W.B. Taylor itu ada modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Nah, modal kerja permanen ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Nah, modal kerja primer yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Sedangkan modal kerja normal yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi normal. Di mana pengertian normal itu adalah dalam artian dia itu suka dinamis atau suka berubah-ubah. Kemudian selanjutnya itu ada modal kerja variabel ya. Nah, modal kerja variabel itu adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaannya. Nah, modal kerja ini dibedakan yaitu ada modal kerja musiman, modal kerja yang berubah-ubah jumlahnya disebabkan karena fluktuasi musim. Lalu yang kedua ada modal kerja siklis. Nah, di mana modal kerja ini jumlahnya berubah-ubah yang disebabkan karena fluktuasi konjungtur. Kemudian ada modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Misalnya adanya pemogokan bencana alam, adanya perang, dan lain-lain. Kemudian di sini ada keuntungan modal kerja. Nah, keuntungan modal kerja itu yang pertama, dia melindungi perusahaan dari krisis karena turunnya nilai aktiva lancar. Kemudian ada kemungkinan dia membayar hutang lancar itu tepat pada waktunya karena kan sudah ada modalnya. Kemudian 3, pelayanan terhadap para konsumen. Kemudian yang keempat, ada kesiapan perusahaan untuk beroperasi dengan lancar. Lalu, contoh selanjutnya ada kekurangan modal kerja. Nah, kekurangan modal kerja itu yang pertama disebabkan karena kerugian usaha. Lalu ada kerugian luar biasa, kemudian ada ekspansi perusahaan yang tidak mendapatkan tambahan modal kerja, kemudian ada kebijakan dividen yang kurang baik, lalu penggunaan modal kerja untuk memperoleh aktiva tidak lancar, dan pembayaran utang jangka panjang. Nah, selanjutnya yaitu ada sumber modal kerja. Nah, yang paling pokok tentang analisis modal kerja itu yaitu kita perhatikan sumber modal kerja. Nah, yang pertama sumber modal kerja itu ada dari hasil operasi perusahaan. Kemudian ada keuntungan dari penjualan surat-surat berharga. Kemudian ada penjualan aktiva tidak lancar. Kemudian ada penjualan saham atau aplikasi. Nah, kemudian di sini ada penggunaan modal kerja. Nah, penggunaan modal kerja itu yang pertama untuk pembayaran biaya operasi perusahaan. Lalu ada kerugian yang diderita perusahaan, kemudian ada pembentukan dana atau pemisahan aktiva lancar, kemudian ada pembelian aktiva tetap, ada pembayaran hutang jangka panjang,
ada PRIV, yaitu PRIV itu uang pribadi, kemudian ada pembelian kembali saham. Nah, di sini terdapat penentuan kebutuhan modal kerja. Nah, yang pertama, cara menentukannya yaitu ada periode perputaran modal atau periode terikatnya modal kerja. Di mana periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja adalah keseluruhan dari jumlah periode-periode yang meliputi jangka waktu pemberian kredit dan lama penyimpanan bahan-bahan mentah di gudang. Karena lamanya proses produksi, lamanya barang jadi disimpan di gudang, dan jangka penerimaannya itu dimasukkan dalam jangka penerimaan piutang. Nah, yang kedua ada pengeluaran kas rata-rata setiap harinya, di mana pengeluaran kas setiap harinya itu merupakan sejumlah pengeluaran kas rata-rata setiap harinya untuk keperluan pembelian bahan mentah, bahan pembantu, pembayaran upah buruh, dan biaya-biaya lainnya. Kemudian ada juga di sini contohnya. Nah, contohnya misal di sini ya, di sini ada periode perputaran. Nah, misal di sini lamanya proses produksi tadi kan 10 hari. Lamanya barang disimpan di gudang 5 hari. Lamanya jangka waktu penerimaan piutang 15 hari. Kemudian dijumlah 10, 5, 15, jadilah 30 hari. Nah, ini adalah periode terikatnya. Kemudian di setiap periode itu kan pasti ada pengeluarannya. Yang pertama misal bahan mentah itu ada 50.000, bahan pembantu ada 10.000, biaya tenaga kerja ada 35.000, biaya lain-lain ada 5.000. Kemudian dijumlah itu tiap harinya itu 100.000. Nah, dari periodenya 30 hari, kemudian pengeluarannya di 100.000. Nah, kemudian kita bisa hitung kebutuhan modal kerja bagi perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha setiap harinya dapat menjamin kontinuitas usahanya. Yang dibutuhkan modal kerjanya itu ada 100.000 dikali 30 hari. Berarti dia mendapatkan modal kerja yaitu 3 juta rupiah. Nah, ini di sini ada kuis ya. Nah, nanti kuisnya nanti bisa dikerjakan, tapi setelah melihat video dari saya ya, nanti saya akan share bagaimana cara mengerjakan kuis ini. Jadi kuis ini tuh dikerjakan sesuai contoh dari video yang nanti akan saya berikan, yaitu kita tutorial belajar mengenai analisis modal kerja. Itu tadi teorinya, nanti juga bisa dibaca-baca sendiri atau bisa dipahami sendiri. Misal masih belum paham bisa ditanyakan ke saya. Nah, untuk tata caranya pengerjaan kuisnya ini. Tugas kuis ini pada MS Excel ya. Jadi dibuatnya nanti di MS Excel. Kemudian dihitung analisis modal kerjanya berdasarkan contoh dari video saya di Excel. Nanti akan saya berikan tutorialnya. Kemudian dikumpulkan hari Kamis tanggal 28 April. Nah, tadi sekilas materi kita yaitu mengenai analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan video tutorial bagaimana cara menganalisis sumber dan penggunaan modal kerja. Ya, kita dulu materinya, kemudian akan saya lanjutkan video tutorialnya. Terima kasih.